Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Histeria Horor. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Dan kisah misteri ini berdasarkan kisah nyata. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan teman-teman tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Biar kalian gak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di segmen Cerita Misteri. Kisah ini akan saya berikan judul Dukun Paling Mengerikan di Indonesia. Dan pada kali ini saya ngebagi menjadi 5 chapter. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Chapter pertama. Perjalanan hidup Sagimin waktu kecil. Sagimin adalah nama asli dari Ahmad Suraji, yang lahir pada 10 Januari 1949 di Dusun Amandamai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sagimin merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Jogan dan Sarte. Sagimin berasal dari keturunan transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa. Bapaknya saat itu merupakan seorang dukun kampung yang biasa ngobatin masyarakat desanya dari berbagai penyakit. Saat Sagimin masih kecil, bapaknya mengatakan bahwa kalau jadi dukun kampung itu sangat mulia, karena bisa membantu masyarakat desanya yang enggak mampu berobat secara medis. Sejak saat itu, Sugimin mulai bercita-cita menjadi dukun, seperti bapaknya, karena bapaknya merupakan dukun yang sangat dihargai dan dihormati masyarakat desanya. Pada usia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia, dan kehidupan keluarga mereka menjadi semakin sulit secara ekonomi. Ibunya hanya buruh tani, sehingga kehidupannya serba kekurangan. Sejak saat itu, Sagimin mulai bercita-cita menjadi dukun, seperti bapaknya. Sagimin pun nggak bisa lanjut sekolah setelah dia tamat SD. Ia harus membantu ibunya mencari nafkah. Dan sejak usia 12 tahun, Sagimin mulai tertarik dengan buku-buku perdukunan dari almarhum ayahnya. Sagimin sama seperti anak-anak lainnya yang masih berbaur dan juga bermain. Ketika bermain, Sagimin pernah nggak sengaja masuk ke sumur yang dalam. Tapi esok harinya, ajaib, Sagimin bisa selamat. Semua teman-temannya pun heran karena mengira kalau dia sudah meninggal akibat jatuh dari sumur. Semenjak kejadian itu, Sagimin mendapat julukan nasib dari teman-temannya karena nasib baik yang selamat. Beranjak remaja, Sagimin dan teman-temannya sering nyuri hewan-hewan ternak di desanya. Dan ketika itu, Sagimin selalu membawa kelewang. Teman-teman memanggil dengan nasib kelewang. Setelah menjalani masa kecil hingga remaja yang cenderung keras dan memberontak, pada usia 19 tahun, Sagimin dipenjara selama 10 tahun karena mencuri dan melakukan kekerasan lainnya. Di usia 31 tahun, Sagimin lantas tidak berubah. Dirinya justru mengulangi kembali perbuatannya dengan melakukan pencurian ternak, kemudian dipenjara untuk kedua kalinya. Setelah keluar dari penjara, Sagimin mengubah namanya menjadi Ahmad Suraji, karena nama Sagimin dianggap membawa keburukan. Mulai ke depan, saya mengubah Sagimin menjadi Suraji. Suraji diketahui berkelana ke hutan belantara di Sumatera Utara untuk bertapa dan mencari ilmu perdukunan. Sepulang dari pengelanaan inilah, Suraji lantas menjadi dukun di kampungnya. Chapter 2. Suraji mulai berprofesi sebagai dukun. Di balik kesulitan ekonomi saat kecil, Suraji kembali mengingat ayahnya untuk melanjutkan kesaktian dan melanjutkan penerus ayahnya. Suraji ingin dukun yang dihormati dan disegani oleh penduduk desa. Suraji sudah mulai sering membaca buku perdukunan milik almarhum ayahnya di usia 12 tahun. Dan pada 19 tahun Suraji memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk merantau ke hutan dan beberapa wilayah yang masih ada di Sumatera Utara. Selama beberapa tahun dan di masa perantauan, Suraji bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tumini, yang juga seorang perantau berasal dari Pekanbaru. Suraji membawa Tumini ke desanya, dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah pulang dari perantauan dan menikah, Suraji merasa mendapatkan kesaktian. Kemudian mulai buka praktik dukun di desanya. Suraji menjanjikan kalau dia dapat menyembuhkan penyakit dan gangguan gaib. Perlahan tapi pasti, kesaktiannya pun benar-benar dipercayai oleh masyarakat desanya hingga desa-desa lainnya. Banyak masyarakat mulai berobat ke Suraji. Bahkan saat itu Suraji juga menjanjikan kalau kesaktiannya dapat memperbaiki hidup orang-orang yang sedang terpuruk menjadi sangat baik. Misalnya seperti ingin kaya raya atau pengen dapat jodoh. Bahkan dia juga menjamin bahwa kesaktiannya itu bisa menumbuhkan daya tarik seperti susuk.
Banyak pasien berdatangan dan mengantri di rumah Suraji. Ahmad Suraji pun menjadi tenar di tahun 80-an. Kesaktiannya dipercaya orang-orang sampai ia mendapat julukan Datuk. Dengan status Datuk dan dukun yang terpandang di desanya, otomatis ekonominya membaik dan dia saat itu sangat dihormati dan dihargai. Bukan cuma warga desa atau desa tetangganya, bahkan dari kota Medan banyak yang berdatangan. Dari kalangan pengusaha dan wanita-wanita penghibur juga sering ke Suraji. Tidak hanya itu, bahkan pejabat-pejabat daerah juga tidak ingin ketinggalan. Di sisi lain saat itu Suraji yang udah punya 4 anak dari Tumini yang semuanya perempuan. Padahal Suraji ingin ada anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap itu sebagai simbolis keberuntungan dan dapat meneruskan keilmuannya. Suraji sampai nikahin adik kandung istrinya yang bernama Tumina, tapi dari pernikahan ini gak juga menghasilkan anak laki-laki. Untuk ketiga kalinya, dia pun menikah lagi dengan adik kandung dari kedua istrinya yang bernama Ngatiah, tapi tetap juga gak menghasilkan anak laki-laki. Gilanya, dia punya 3 istri yang semuanya kakak adik dari istrinya. Dan mereka semua tinggal di satu rumah yang sama, yaitu di rumah ibunya Suraji. Ketiga istrinya terpaksa ikhlas, karena demi memperkuat kesaktian dan keberuntungan Suraji untuk mendapatkan anak laki-laki. Ibu Suraji tidak pernah menyetujui pernikahan seperti itu, dan beberapa kali menentang. Suraji pun sampai mengusir ibunya dari rumah ibunya sendiri. Jadi, ibunya pun terpaksa pindah dari rumahnya, tapi masih tetap tinggal di wilayah desa. Meskipun Suraji ini sudah dipercaya sakti oleh masyarakat sekitar, tapi ternyata masih belum cukup menurutnya. Chapter 3. Demi kesaktian tak tertandingi. Malam yang pekat dan gelap. Dalam tidur malamnya, Ahmad Suraji bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Kemungkinan besar iblis yang menyaru. Dia mendapat bisikan gaib. Akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Katanya, ilmu ini tak terkalahkan. Sebuah kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan, sekaligus menolong dan mengobati orang. Hanya, syaratnya tidak main-main. Supaya bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji mesti menumbalkan 72 nyawa wanita. Salah satu prosedur wajibnya adalah dengan menghisap air liur mereka. Suraji menjadi bimbang. Namun hasrat memiliki ilmu yang mandraguna begitu menggelora. Apalagi ilmu ini juga bisa dipakai untuk menolong orang. Dalam batinnya, akhirnya muncul kesimpulan, tak ada salahnya mengorbankan sejumlah nyawa untuk kebaikan yang lebih besar. Awalnya, Suraji menunggu kabar soal wanita yang meninggal di desanya. Tapi dia berpikir, kalau begitu akan memakan waktu yang lama. Apalagi harus nunggu 72 wanita dewasa yang meninggal. Ya, itu pasti benar-benar lama banget kan. Daripada menunggu, kenapa nggak dia aja yang ngebuat wanita-wanita tersebut datang dengan sendirinya. Suraji menceritakan ke Tumini, istri pertamanya, untuk ngebantuin proses praktik ritualnya. Istrinya pun itu setuju. Demi kesaktian sang suami, dan Suraji mempersiapkan semuanya. Kemudian menargetkan wanita-wanita yang akan jadi pasiennya. Karena memang Suraji sudah terkenal. Jadi mudah saja untuk dia menawarkan ritualnya yang dibalut dengan kesaktian meningkatkan daya tarik seperti susuk, tapi lebih sakti lagi, atau kesuksesan dan kekayaan. Korban pertamanya saat itu wanita yang berasal dari desanya, yang bernama Tukiyem yang datang. Tukiyem mengharapkan mendapatkan kesuksesan dari kesaktiannya Suraji. Lantas Suraji dengan tenang mengatakan, untuk mendapatkan kesuksesan harus menjalani sebuah ritual. Dan ritualnya juga itu ada beberapa syarat. Syaratnya, Tukiyem harus merahasiakan semua proses ritualnya, dan ritualnya juga harus dijalankan di tengah malam. Suraji meminta ke Tukiyem untuk balik lagi di tengah malam harinya. Tukiyem pun benar-benar datang sendirian ke rumah Suraji saat tengah malam. Malam itu Suraji langsung ngebawa Tukiyem ke kawasan perkebunan tebu yang tidak jauh dari rumahnya. Saat keluar, Suraji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Tukiyem membuntutinya di belakang. Langkah mereka terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suraji meminta Tukiyem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suraji menggali lubang sedalam 1 meter, panjang lubang sekitar 1 meter, dan lebar 70 cm. Karena biasa mencangkul, jadi tak butuh lama bagi Suraji untuk membuat lubang seukuran itu. Suraji lalu meminta Tukiyem masuk ke lubang.
Kedua kaki dan tangan Tukyem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang dengan tanah. Tubuh Iem terkubur, mulai dari kaki hingga dadanya. Kemudian Suraji jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukyem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mencekik leher. Praktis, korban tak bisa berontak, karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Tukyem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia membuka ikatan tali di kaki dan tangan Tukyem, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Esokan paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, bertani, seolah-olah tak ada kejadian apapun. Dan ia pun bergaul seperti biasa dengan tetangganya. Jasad Tukyem dikubur dengan posisi menghadap ke arah rumahnya, dengan tujuan supaya ritualnya itu manjur untuk memperkuat kesaktiannya. Besoknya keluarga Tukyem mulai resah, karena tidak ada kabar kemana anaknya pergi. Keluarga korban sudah cari kemana-mana, tapi tetap nggak ada yang tahu. Dan Tukyem nggak pernah ditemukan selama 10 tahun. Jadi saat itu nggak ada satupun yang tahu kalau Tukyem sudah mati di tangan Suraji. Suraji ini benar-benar berhasil bisa mendapatkan apa yang dia mau, dan semuanya memang sesuai strateginya. Dan setelah ini, Suraji mulai membunuh korban selanjutnya, dari tahun 1987 sampai tahun 1997, selama 10 tahun. Di sisi lain, selama 10 tahun itu, desanya benar-benar mencekam, karena banyak wanita-wanita yang menghilang tanpa jejak, dan misteri menghilangnya perempuan di desa tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Chapter 4. Kehancuran Dukun Suraji. Kehancuran Dukun Suraji berawal dari korban terakhir yang meninggalkan jejak, si tukang beca. Korban terakhir itu bernama Sri Kemala Dewi pada tahun 1997. Dewi merupakan penduduk sekitar wilayah desanya Suraji. Dewi ingin mendapatkan nasib baik dari kesaktiannya Suraji. Saat itu Dewi juga udah siap menjalankan ritualnya dan syarat ritualnya harus rahasia. Dewi pamit ke orang tuanya dengan alasan kalau dia mau silaturahmi ke rumah temannya yang ada di kota Medan. Kemudian Dewi naik becak diam-diam ke rumahnya Suraji. Dan setelah sampai di rumah Suraji, Dewi mengatakan kepada tukang becak untuk jangan kasih tahu ke siapapun kalau dia turun di rumahnya Suraji. Tukang becaknya pun mengiyakan. Setelah itu Dewi pun turun dari becak dan masuk ke rumahnya Suraji. Tukang becak itu pun terus memperhatikan Dewi hingga masuk ke rumah Suraji. Karena gelagat Dewi sangat mencurigakan bertamu ke rumah Datuk pada malam hari. Malam ini adalah malam terakhir bagi Dewi, karena nasibnya sama seperti korban lainnya. Suraji kembali berhasil menjalankan ritualnya dan mengeksekusi Dewi di ladang tebu tempat dia nguburin puluhan wanita-wanita lainnya. Kemudian 4 hari setelah itu, secara kebetulan ada pemuda tetangganya Suraji lewat di ladang tebu, mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia mencari tahu dari mana bau busuk ini berasal. Ketika pemuda ini melihat gundukan tanah yang berisi bangkai, yang ia mengira bahwa itu kepala kambing yang membusuk. Pemuda ini pun langsung pulang dan melapor ke pamannya yang bernama Sugianto. Karena penasaran, Sugianto memeriksa ke ladang tebu yang akhirnya Sugianto pun langsung ke ladang tebu. Setelah didekati, terlihat seperti kepala wanita. Sugianto pun langsung lari dan melapor ke RT desanya. Bergegas Pak RT dan sejumlah warga lainnya turut ke ladang tebu. Barulah mereka rame-rame ke kantor polisi untuk melaporkan temuan kepala wanita. Polsek Sunggal Kota Medan terjun untuk menyelidiki temuan kepala wanita yang dilaporkan warga. Mereka semuanya kaget. Setelah dibongkar tanah gundukannya itu, polisi menemukan jasad wanita telanjang yang mulai membusuk dan ternyata jasad wanita itu adalah Dewi. Orang tua Dewi pun histeris menangis. Semua warga desa bertanya-tanya siapa yang tega sekeji ini ngelakuin hal semacam ini. Beberapa hari berlangsung, warga desa masih belum mengetahui pelakunya. Polisi melakukan penyelidikan lebih dalam kasus penemuan jasad Dewi dan mengejutkannya lagi. Di sekitar jasad Dewi yang digali polisi, ditemukan tulang belulang manusia yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Area penggalian pun diperluas hingga ditemukan puluhan orang. Jika semua tulang belulang ini disatukan,
menurut ahli forensik dari kepolisian. Penemuan puluhan jasad di ladang tebu ini sontak diliput oleh berbagai media koran maupun TV swasta, bahkan negara tetangga. Hanya ada satu jasad yang sudah diidentifikasi sebagai jasad wanita bernama Dewi. Melihat berita itu, si tukang becak yang mengantarkan Dewi langsung segera ke kantor polisi Sunggal untuk melapor kalau dia mengantar Dewi ke rumahnya dukun Suraji 4 hari yang lalu, dan dia juga jelasin ke polisi. Kata-kata terakhir Dewi untuk memintanya agar jangan memberitahu siapapun bahwa malam itu Dewi ke rumah dukun Suraji. Polisi pun bergerak cepat dan mendatangi rumah Suraji. Suraji dengan sikap yang sangat tenang menjamu polisi-polisi yang datang. Suraji mengakui kalau 4 hari yang lalu Dewi memang pernah datang ke rumahnya untuk berobat. Tapi setelah itu, Dewi pamit pulang. Mendengar cerita Suraji seperti itu ngebuat polisi saat itu ya nggak bisa berbuat banyak. Karena kurangnya bukti dan pengakuan Suraji didukung oleh ketiga istrinya. Penyelidikan terhadap Suraji diberhentikan sementara karena tidak cukup bukti. Di tengah kebuntuan, polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir di desa tersebut. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka merupakan pasien Suraji. Polisi pun menerbitkan surat izin penggeledahan rumah untuk rumah Suraji. Setelah digeledah, ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan. Namun Suraji berkilah bahwa itu milik istri-istrinya. Namun setelah keluarga Dewi dimintai keterangan bahwa pakaian dan perhiasan itu milik Dewi saat terakhir kali memakainya, Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tumina, dan Ngatia. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji didesak terus. Dari yang semua hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Ketika polisi kembali lagi membongkar tanah di ladang tebu tersebut, akhirnya polisi menemukan ke-42 jasad yang sebagian besar sudah menjadi tulang belulang. Dan semua jasad itu, tubuh korbannya itu menghadap ke satu arah, menghadap ke rumahnya Suraji. Dengan rasa tidak habis pikir, pihak kepolisian kembali menginterogasi Suraji soal motif pembunuhan ke-42 wanita ini. Suraji mengakui bahwa semua korban untuk ritual kesaktiannya, dan Suraji juga ngakuin kalau semuanya ini untuk mendapatkan air liur wanita-wanita, guna meningkatkan kesaktiannya. Pengakuannya ini benar-benar ngebuat seluruh masyarakat Indonesia saat itu dibuat kaget dan geger. Media nasional menyebut Suraji dengan Dukun AS, alias Dukun Ahmad Suraji, yang terkenal dengan kengeriannya demi ilmu kesaktian. Chapter 5. Nasib Suraji dan para istrinya. Setelah ditangkap oleh kepolisian, Suraji dan para istrinya diinterogasi. Kemudian Suraji mengaku bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari 1986 hingga 1997. Bahkan Suraji menerima mimpi dari ayahnya untuk membunuh 72 perempuan. Istri tertua Suraji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Kedua istri lainnya dibebaskan karena tidak terlibat dalam pembunuhan atau ritual yang dilakukannya. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Suraji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini yang bersekutu dengan Suraji pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Haogoaro Hareva menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Suraji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Suraji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup.
Suraji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Suraji mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY, dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Suraji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Permintaan terakhir Suraji yakni bertemu dengan istrinya dan itu sudah dipenuhi, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung DB Nainggolan. Setelah permintaan terakhir Suraji dipenuhi, kemudian Suraji dieksekusi mati pada Kamis 10 Juli 2008, tepatnya pukul 22.00 oleh tim eksekusi Brigadir Mobil atau Brimob Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara. Kemudian jasad Suraji dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan, tapi seluruh warga desanya itu menolak dan melarang jasad Suraji dimakamkan di pemakaman desa. Keluarga Suraji terpaksa memakamkannya di halaman depan rumahnya sendiri. Akhirnya misteri perempuan hilang terpecahkan. Gila sih cerita Dukun Suraji alias Dukun AS ini. Benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Dari cerita ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan tidak ada yang instan. Kerja keras dan kerja pintar serta doa lah yang membawa kita pada kesuksesan, bukan minta ke dukun, tapi minta kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dulu segmen cerita misteri kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.